Perhatikan tabel berikut ini. Oke, tabel ini saya ambil dari kejuaraan sepak bola, ya, babak penyisihan Piala AFC U16. Mungkin ini tahun berapa? Ini saya ambil datanya saja. Mungkin kalau kalian yang hobi bola ini bisa mengenal ini. Ini adalah klasemen akhir grup G, babak penyisihan Piala AFC U16, di mana tim yang ada di grup ini adalah ada Tiongkok, ada Indonesia, ada Filipina, ada Brunei, ada Kepulauan Mariana. Ya. Kemudian di sampingnya itu ada kolom yang menunjukkan M itu adalah menang, S itu adalah seri, dan K itu berarti kalah. Jadi kalau dibaca, Tiongkok itu menang 3 kali, seri 1 kali, dan kalah belum pernah. Indonesia menang 3 kali, seri 1 kali, dan kalah juga belum pernah. Ya, dan seterusnya. Saya tidak akan bacakan semua, ya, karena kita bukan fokus di kejuaraan ini. Ya, ada fokus hal lain yang harus kita gali di sini. Oke, selanjutnya. Kalau judul baris dan judul kolom tabel di atas kita hapus, ini namanya judul baris nih, Tiongkok, Indonesia, dan seterusnya, ini judul baris. Dan ini menang, seri, kalah itu adalah judul judul kolom. Ya. Kalau itu kita hapus, nih misalnya judul kolomnya saya hapus, nah itu. Lalu judul barisnya saya hapus, nah ini. Maka kita hanya mendapatkan kumpulan bilangan. Ya. Kumpulan bilangan ini, meskipun tidak ada judul baris, judul kolom, tapi kita bilangan-bilangan yang muncul ini tetap punya arti, punya makna gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan kumpulan bilangan seperti ini. Lalu kalau kumpulan bilangan ini kita beri tanda dengan kurung siku atau kurung biasa, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Nah ini. Nah, bagian terakhir ini kita ambil, kita pisahkan, ya, karena ini menjadi fokus kita, jadi kita ambil. Nah, akan seperti ini, ya. Jadi dari tabel itu terus kita proses, akhirnya dapatlah ini, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita kenal sebagai matrik. Ini yang dinamakan dengan matrik. Ya. Nah, kalau demikian matrik itu apa? Kalau dilihat dari perjalanannya ini tadi, dari tabel dan seterusnya, dapat kumpulan bilangan lalu diberi tanda kurung siku, maka matrik bisa didefinisikan sebagai berikut. Matrik adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom dan ditandai dengan kurung siku atau kurung biasa. Nah ini, ya, jadi pengertiannya sederhana saja, karena berawal dari tadi yang saya jelaskan, ya. Jadi sekali lagi, matrik adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom dan ditandai dengan kurung biasa atau kurung siku. Kalau pada tabel tadi, judul barisnya adalah ini nama-nama negara, dan kolomnya adalah ini main, seri, dan kalah. Ya, oke, selanjutnya matrik itu perlu diberi nama, ya. Pemberian nama matrik itu adalah menggunakan huruf kapital. Ya, misalnya matrik ini nih, kalau kita beri nama, maka kita bisa beri nama sebagai berikut, ya. Ini matrik ini kan belum punya nama. Untuk membedakan matrik satu dengan yang lainnya, kita harus beri nama. Apa namanya untuk matrik ini? Terserah, kita memberikan namanya hanya dengan menggunakan satu huruf dan hurufnya harus kapital, ya. Misalnya saya beri nama matrik ini adalah matrik A. Nah nih, jadi matrik ini sekarang sudah punya nama, namanya matrik A. Kalian boleh memberi nama yang lain, B, C, yang jelas hurufnya adalah huruf kapital, ya. Nah itu berikutnya lagi dalam pengertian matrik yang harus dipahami adalah bahwa ada bilangan yang menyusun matrik itu. Ini ada banyak bilangan yang menyusun matrik ini. Nah, bilangan yang menyusun matrik itu dinamakan sebagai elemen. Ya, jadi elemen adalah bilangan yang menyusun matrik itu. Kemudian elemen matrik A pada baris ke I dan kolom ke J itu dilambangkan dengan A, I, J. Nah ini, A, I, J. A-nya huruf kecil. Ini untuk menyatakan elemen.
ya. I itu menandakan baris ke I dan J menandakan kolom ke J. Jadi kalau saya sebutkan misalnya apa namanya A32, kalau saya menyebutkan A32 itu berarti adalah elemen matrik A yang berada pada baris ketiga, nih baris ketiga, ya. Oh ya, saya tanya pointernya bisa dilihat nggak nih kalau di kalian? Pointer yang gerak-gerak bisa ya? Oke. Jadi Kak, ya oke, saya lanjut. Kalau saya tanya misalkan A32 itu berapa, maka kalian harus lihat baris ketiga. Nah, ini baris ketiga, ya. Lalu kolom kedua ini. Nah, ini. Pertemuan baris ketiga dengan kolom kedua adalah di mana? Di sini. Nah, jadi dengan demikian A32 itu adalah sama dengan 0. Gitu ya. Satu lagi saya contohkan. Misalnya saya sebutkan A21. Berarti elemen matrik A yang berada pada baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1. Nah ini, berarti ini berapa ini? 3. Ya, jadi elemen baris kedua, kolom ke-1 atau A21 adalah 3. Oke, bisa dipahami itu ya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Selanjutnya, ada lagi yang terkait dengan apa? Pengertian matrik itu selain definisi, selain penamaan, selain elemen, itu ada lagi yang penting ini adalah yang dinamakan dengan ordo. Jadi setiap matrik itu punya ordo, ya. Ordo itu apa? Ordo itu adalah perkalian banyak baris dengan banyak baris dengan banyak kolom. Ya, jadi sekali lagi perkalian banyak baris dengan banyak kolom itu dinamakan sebagai ordo. Kita tidak perlu mencari hasil kalinya, tapi kita hanya menuliskan perkaliannya saja. Misalnya matrik A ini, saya tanya ya, tolong dijawab, ada berapa baris pada matrik A ini? 5, Pak. Ada 5 baris. Ya, oke, ada 5 ya. Ada berapa kolom? Ada 3. Ada 3. Oke, berarti matrik A punya baris 5 dan punya kolom 3. Maka matrik A itu berordo 5 kali 3. Nah ini, ordo matrik A di atas adalah 5 kali 3. Kita tidak mencari hasil perkalian 5 kali 3 ya. Kita hanya menuliskan bahwa matrik A itu berordo 5 kali 3. Ya. Dan biasanya juga ditulis sebagai berikut nih. Nah ini, jadi A 5 kali 3. Jadi 5 kali 3-nya ditulis sebagai angka indeks dari matrik itu. Ya. Oke, itu penulisan ordo ya. Jadi sekali lagi ordo itu adalah perkalian banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Oke, ini pengertian matrik yang harus kalian pahami sebelum ke materi lanjutannya tentunya ya. Oke, jadi ada pengertian matrik, ada yang penamaan matrik, ada yang disebut elemen dan ada yang disebut ordo. Oke, sampai situ bisa dipahami?